Sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat seram. Sebuah kisah yang berjudul Mereka yang Berjaga Malam. Episode Pekerja Tanpa Wajah. Siapkan mental Anda dan mari kita ke ceritanya. Cerita kali ini berasal dari salah satu kampus Islam Yogyakarta. Panggil saja Pak Sigit. Pak Sigit sudah berprofesi menjadi satpam hampir 15 tahun lamanya. Agak sulit menjelaskan dengan apa yang dialami oleh Pak Sigit, antara horor atau sebuah keilmuan seseorang. Pak Sigit berjaga seperti biasanya, kegiatan yang selalu dia geluti beberapa tahun belakangan. Tepat jam 12 malam, Pak Sigit yang selalu duduk bersantai di tempat duduk yang dia buat dari susunan kayu di samping pos jaga ketika sedang membaringkan badan yang otomatis melihat gedung megah yang ada di depannya. Dia melihat ada sesosok manusia berdiri di balkon gedung lantai 4. Awalnya dia mengira itu hanyalah sebuah bayangan saja, dan tangkapan mata Pak Sigit yang memang sudah tak sekuat saat muda dulu hanya menganggap sebuah ilusi yang membentuk badan manusia. Awalnya Pak Sigit menghiraukan dengan apa yang dia lihat. Dia membuka HP-nya dan mencari hiburan di beberapa grup Facebook yang dia ikuti. Namun di sisi lain, bayangan sesosok manusia itu masih saja berdiri tegak dan tidak bergerak. Disinilah Pak Sigit mulai curiga. Di antara rasa penasaran Pak Sigit dengan bayangan itu, ketika Pak Sigit memfokuskan pandangan ke arah bayangan di lantai 4, tiba-tiba sosok bayangan manusia itu terjun ke bawah. Lantas Pak Sigit berdiri dan berteriak, "Weh, Edian!" Plak! Suara hentakan yang terdengar hingga pos jaga. Pak Sigit berlari menuju titik terjun bayangan manusia itu. Dia berlari menerobos pagar dedaunan dan menghiraukan lalu lalang kendaraan karena memang gedung lantai 4 dan pos jaga terhalang oleh jalan besar. Dalam benak Pak Sigit saat itu, sosok yang terjun dari lantai 4 itu bukanlah bayangan, namun manusia, karena hentakannya terdengar begitu jelas. Dengan nafas yang tak beraturan, tangan gemetar yang membuat dia tak mampu menyalakan senter yang ada di tangannya, badannya lemas karena dia mengira pasti akan menemukan sosok mayat manusia. Pak Sigit sempat kehilangan titik sudut lompatan yang membuat dia harus berkeliling beberapa gedung mencari di mana letak sumber suara. Benar saja, setelah melewati 2 gedung, tepat di belakang gedung yang dekat dengan parkiran motor, dia melihat sebuah tubuh laki-laki berambut panjang yang sudah tak bergerak, dengan salah satu kaki yang sudah terlipat ke belakang. Antara lemas namun penuh rasa penasaran, perlahan dan langkah demi langkah, Pak Sigit mendekat ke sosok yang dia kira mayat. Diambillah sebatang kayu untuk memastikan dan mencoba untuk membalikan badan sosok manusia itu. Alih-alih membalikan badan, tiba-tiba sosok yang Pak Sigit kira sudah menjadi mayat itu berdiri perlahan dan menyiblakkan semua badannya yang penuh dengan tanah. "Gak apa-apa kok Pak, ini cuma nyoba aja," kata orang itu sembari tersenyum ke arah Pak Sigit. Bagaimana bisa seorang manusia loncat dari lantai 4 tidak ada luka sama sekali, tak ada yang patah, bahkan tidak ada bekas darah. Seolah itu seperti wahana permainan yang sangat mengasihkan. Pak Sigit terdiam 1000 bahasa. Entah ekspresi apa yang seharusnya dia lampiaskan. Dia hanya bisa melihat orang itu meninggalkan Pak Sigit menuju jalan keluar. Dia sempat bercerita ke teman-teman yang lain, namun tidak ada yang percaya dengan cerita Pak Sigit. "Awalnya saya kira itu bukan orang, Mas.
Pas jaga pagi, saya lihat orang itu pakai baju organisasi dan sempat nyapa saya juga. Nah, setelah itu saya nggak pernah lihat dia lagi. Penjelasan Pak Sigit ketika bertemu sosok laki-laki itu lagi beberapa hari kemudian. Nah, sekitar 6 tahun yang lalu kejadian ini terulang kembali, namun berbeda tempat, dan yang menjadi saksi mata ada 3 security. Yang membedakannya lagi, jika sebelumnya adalah seorang laki-laki, 6 tahun lalu adalah seorang perempuan. Apa yang dialami sama persis dengan apa yang dialami oleh Pak Sigit. Malam itu Pak Sugeng diminta komandannya untuk berjaga ke sebuah proyek pembangunan gedung baru, karena malam-malam sebelumnya para pekerja mengeluh banyak barang yang hilang. Dari laporan sang komandan, kemungkinan pencurian dilakukan sekitar pagi hari menjelang subuh, karena memang lingkungan sekitar kampus yang agak lenggang di jam-jam tersebut. Karena itulah Pak Sugeng memilih datang ke proyek lepas tengah malam. Tepat jam 2 pagi, Pak Sugeng membawa peralatan tempurnya dan berpamitan ke teman jaga lain jika ia akan berjaga ke tempat proyek dan memberitahu di mana dia akan menggelar tikar. Tepat di sebuah lengkengan yang agak jauh namun masih bisa melihat seluruh bagian proyek. Menikmati secangkir kopi, cemilan, dan sesekali mengarahkan senter ke arah proyek, Pak Sugeng yang masih terjaga dan selalu was-was dengan sekitar tiba-tiba mendengar suara gaduh dari arah proyek, tepat di balik seng yang menutupi sekeliling proyek. Pak Sugeng penasaran dan penuh keheranan, karena jam 3 pagi sudah ada pekerja yang memulai pekerjaannya. Padahal malam-malam sebelumnya tidak pernah ada pekerja yang lembur dan baru memulai pekerjaan pagi hari. Rasa penasaran Pak Sugeng membuatnya tertarik untuk mendekat. Apalagi Pak Sugeng melihat tidak adanya lampu penerangan dari dalam proyek. Logika Pak Sugeng, bagaimana bisa mereka bisa bekerja tanpa ada cahaya di pagi buta? Pak Sugeng berdiri dari posisinya, berjalan perlahan menuju arah proyek seiring suara gaduh yang semakin terdengar jelas. Sesampainya di salah satu pintu seng, Pak Sugeng lebih keheranan karena pintu masih tertutup rapat dengan rantai besi yang masih menggulung. Dalam logika Pak Sugeng, bagaimana bisa orang-orang di dalam masuk tanpa mengurai rantai yang masih rapi menggulung pintu seng? "Mas, siapa ya?" teriak Pak Sugeng memastikan. Tapi tak ada jawaban dan hanya terdengar dentuman besi saja. Kemudian dibukalah rantai itu dan perlahan membuka pintu seng. Dari situ Pak Sugeng melihat dari jarak yang cukup jauh terlihat ada 5 orang yang sedang mengerjakan proyek itu. "Mas, kok nggak pakai lampu sih? Emang nggak gelap ya?" teriak lagi Pak Sugeng. Namun tidak ada jawaban lagi. 5 orang itu menghiraukan Pak Sugeng dan masih melakukan pekerjaan masing-masing, seolah tak mendengar dan tak melihat Pak Sugeng yang berdiri dan mengarahkan senter ke arah mereka. Pak Sugeng memperhatikan 5 orang itu dengan seksama, dan disinilah Pak Sugeng mulai melihat keanehan. 5 orang itu selalu melakukan gerakan yang sama dan berulang-ulang. Keanehan lain, 5 orang pekerja itu memakai baju yang sama. Antara bingung namun rasa penasaran yang memuncak, Pak Sugeng memberanikan diri mendekat ke salah satu pekerja. "Mas, aku pinjam korek ada nggak? Punyaku ketinggalan di pos," tanya Pak Sugeng. Tiba-tiba Pak Sugeng melempar senter miliknya dan berteriak, "Asu!" Begitu terkejutnya Pak Sugeng setelah melihat orang yang didekatinya tidak memiliki wajah. Pak Sugeng berlari kesetanan menuju pos jaga. Sesampainya di pos, teman-teman yang lain bertanya apa yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan Pak Sugeng, teman-teman jaga yang lain sempat mengecek proyek, namun mereka takut untuk mendekat karena suara gaduh pekerja yang masih terdengar dan terlihat cahaya senter Pak Sugeng yang masih menyala menyorot keluar. Malam itu menjadi malam yang tak pernah dilupakan oleh Pak Sugeng,
Karena setelah itu selama 7 hari Pak Sugeng sering tidak sadar dengan apa yang dilakukannya sehari-hari. Bahkan istrinya heran karena setiap makan Pak Sugeng selalu menghabiskan 3 piring. Pak Sugeng merasakan kembali normal ketika datang ke ahli spiritual dan di situ dia sempat muntah beberapa kali.